والرفاد والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واتباع أسلافنا على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه. رب زدنا علما وفهما وأقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا وفتوح العارفين وفقنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل المستقيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh berkah, waktu yang istimewa, di hari-hari yang mulia. Allah pilih kita kembali bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, beserta zikirnya, doa, ibadah sunnah yang lainnya, dan kita hidupkan waktu setelah salat subuh dengan majelis ta'lim di dalamnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kekurangan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah berikan kita nikmat sehat afiat, rezeki barakah, keluarga sakinah, mawaddah, anak keturunan saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah istiqomahkan kita, Allah berikan semangat, Allah berikan taufik hidayah sampai Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah fi ta'atillah wa rasulih, setelah banyak umur dalam taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para sesepuh, nenek sepuh semuanya, guru kita bersama Saduddin, para asatidzah yang lainnya, dan terkhusus pengurus masjid Baitur Rahman, Fakhruddin, semua jajarannya, semua jamaah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari-hari yang istimewa kita jalani, berada di hari yang luar biasa, di bulan yang mulia, karena kita melakukan amal ibadah di dalamnya ternyata lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain. Telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, mensyaratkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Jumlah bilangan bulan dalam satu tahun ada 12. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa, salat mutawaliyah, 3 bulan yang beriringan dan 1 yang terpisah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah bulan Rajab. Maka para ulama tafsir menyebutkan keistimewaan di dalamnya. Salah satu Imam Qatadah, kata beliau, al-amalus salih, amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan haram, a'zamu ajran indallah, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda pahalanya, beda keistimewaannya, beda kemuliaannya. Allah lebih memberikan kekhususan di bulan-bulan haram. Wa dzulmun, kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, keburukan yang dilakukan di bulan-bulan haram, a'zam, lebih besar dosanya dibandingkan bulan-bulan lain. Maka ini bulan-bulan kita memperbanyak ibadah dan kita mengurangi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita berpuasa di hari Tarwiyah, di hari Arafah, Allah hapuskan dosa kita. Maka 3 kata para ulama makna dihapuskan dosa. 1, terjaga, tidak melakukan dosa setelahnya. Jadi habis puasa Arafah, setelahnya tidak melakukan maksiat lagi. Itu cara Allah menjaga kita. Yang kedua, setelah kita puasa di hari Arafah, maka Allah berikan pahala yang luar biasa. Walaupun kita terjatuh dalam maksiat, Allah terus bimbing kita untuk melakukan taat. Dengan ketaatan itulah pahala yang besar di dalamnya akan menghapuskan dosa kita. Ini cara Allah ampunkan dosa, yang Allah jaga kita, Allah ampunkan dosa adalah Allah berikan kita kekuatan atau taufik hidayah untuk melakukan taat ibadah. Jadi habis puasa kita digerakkan terus melakukan kebaikan. Masya Allah. Mungkin ada maksiat yang tidak sengaja, keburukan mungkin yang kita lakukan. Masya Allah. Yang ketiga, makna yang kata para ulama, betul-betul Allah hapuskan dosa berkat puasa kita. Jadi 1 tahun pahala yang besar Allah berikan dari puasa bulan hari Arafah. Allah berikan pengampunan dosa
untuk dosa-dosa kita. Apa kata para ulama maknanya? Jadi kita setelah puasa Arafah jangan sampai berkeinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai walaupun kita terjatuh. Jadi jangan habis puasa Arafah ayat 6 dosa kula diampuni galau. Anak ngawi setahun ke depan santai. Alhamdulillah min dzalik. Tetap kita jaga. Maka kita mudah-mudahan diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang mahal. Jadi hari-hari istimewa terus kita isi dengan kebaikan. Karena setiap tambahan umur, tambahan hidup, tambahan kesempatan, ini cara Allah ingin merubah kita menjadi lebih baik. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladziina aamanu. Allah bergantikan hari, bergantikan pekan, bergantikan bulan, bergantikan tahun. Allah ingin melihat siapa yang paling mantap imannya, siapa yang paling semangat ibadahnya, siapa yang paling fokus ibadahnya dalam hidup. Itu luar biasa. Jadi Allah masih berikan kesempatan kita. Mudah-mudahan ditanda bahwa Allah mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ila anqal. Bab sabr. Masuk kita pembahasan yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin kalam al-Imam Al-Hafidz Al-Baqi Abu Zakaria Yahya Syarh An-Nawawi, Imam An-Nawawi pada bab yang ketiga setelah kita kemarin menyelesaikan tentang bab yang kedua, yang kita masuk di bab yang ketiga tentang kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Nah, dan kuatkanlah kesabaran. Luar biasa. Jadi Allah panggil orang-orang beriman. Karena orang yang berimanlah yang bisa bersabar. Kita bisa bersabar karena iman yang ada dalam hati kita. Sabiru wasabir, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Dua kali Allah ulangi. Jadi sabar dan kuatkan kesabaran. Karena memang dunia ini tempat masalah. Jadi salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di dunia ini penuh dengan ujian. Pasti kita akan diuji oleh Allah dengan suatu hal. Minal khauf, dari takut. Wal ju', lapar. Wa nafsi minal amwal, berkurang harta. Wal anfusi, meninggal dunia. Wal thamarat, buah-buahan harta. Wa basyiris sabirin, dan kabar gembira untuk orang yang sabar. Jadi kata sabar ini paling mudah diucapkan, tapi ini paling berat untuk diamalkan. Sabar. Kita kalau tidak terkena musibah baca ngomong sabar. Sabar. Ketika kita dapat musibah, kita yang mencak-mencak. Walhasil, ternyata sabar itu berat dan luar biasa. Maka pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan kesabaran itu tidak ada batasnya. Tapi dalam riwayat disebutkan nanti orang yang hidupnya penuh dengan kesabaran, nanti di hari kiamat Allah panggil. Saat semua orang sedang kumpul di mahsyar, sedang dihitung, sedang dihisab, maka orang yang terus bersabar langsung dipanggil Allah. Langsung ada di depan pintu surga. Masya Allah. Sampai malaikat khazin penjaga surga itu bingung. Orang masih sibuk semua, kenapa sudah ada di depan pintu surga? Maka orang tadi ngomong, apakah kau tidak baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, malaikat, kami tidak baca. Kata malaikat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang bersabar itu tanpa ada hisab. Maksudnya tidak dihisab lagi, sudah. Masya Allah, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Barulah malaikat bukakan pintu, silakan masuk ke dalam. Begitu keistimewaan orang yang bersabar. Memang harus sabar dalam hidup ini. Masya Allah, kita diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan meninggal keluarga, diuji dengan masalah, diuji dengan kesusahan hidup dan seterusnya. Cara kita untuk membuat kita mendapatkan pahala yang besar
adalah dengan bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cara kita minta tolong kepada Allah dengan sabar, tahan dulu. Naam, was-salah, kemudian salat. Masyaallah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita mengikuti Allah, apalah artinya ujian di dunia ini kalau kita bersama dengan Allah? Masalah berat, ujian hebat, tapi kalau kita bersama Allah, semua itu terasa nikmat. Jadi kalau orang sudah mantap keimanan di hatinya, penuh dengan kesabaran pada jiwanya, maka semua ujian hidup ini terasa nikmat. Kenapa? Dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dirasakan oleh seseorang saat Imam Ibrahim bin Adham berjalan di pasar. Masya Allah. Ketika beliau berjalan di pasar, tiba-tiba beliau melihat ada orang yang terpotong kaki dan tangannya. Masya Allah. Terpotong. Rajul qari'at maqtu'al aqrab. Terpotong. Jadi tidak punya dua tangan dan tidak punya dua kaki. La yadain wa la rijlain. Masya Allah. Dan di kulitnya ada penyakit juzam, penyakit belah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian dia dekati, orang itu ternyata matanya buta. Dari kejauhan, duduk di pasar, tidak punya rumah, tangan kakinya tidak ada, terputus. Kalau kata kita, minta maaf, buntu, tangan kaki tidak ada. Didekati kulitnya, Masya Allah, sakit. Didekati lagi matanya buta. Masya Allah. Tiba-tiba ada lewat seseorang membawa sepotong roti. Dan dipotong roti itu disuapkan di mulutnya. Masya Allah. Ketika masuk roti di mulutnya, maka beliau pun berteriak, Alhamdulillahi ala ni'matil azimah wa atayahul jasimah. Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku nikmat yang agung. Masya Allah. Wa atayahul jasimah, dan Allah berikan aku nikmat anugerah yang luar biasa, pemberian yang istimewa. Berteriak, Alhamdulillah, ya Allah, Kau telah berikan aku nikmat yang besar dan Kau berikan aku pemberian yang istimewa. Maka Imam Ibrahim bin Adham dari kejauhan lihat, Masya Allah, luar biasa. Aku yang sehat, aku yang punya segalanya, tidak pernah mengucapkan kalimat setulus dia dan seindah dia. Kemudian dia pun berjalan, Imam Ibrahim bin Adham berjalan untuk mendekati lelaki itu. Masya Allah, ketika datang, kemudian dia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Apa jawab dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibrahim. Masya Allah, luar biasa. Dijawab dengan lengkap. Jadi memang adab kita. Kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum, jawab dengan yang lebih. Jangan sama. Kalau bisa lebih, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab plus dengan namanya. Orang buta yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, bisa tahu siapa yang datang. Allah. Kaifa? Kemudian Imam Ibrahim bin Adham bertanya, bagaimana kau bisa tahu dengan aku? Masya Allah. Ma wajadtu syai'an mundu araftullah. Tidak ada yang luput dariku ketika aku kenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku dekat dengan Allah, tidak ada di dunia yang tidak aku tahu. Allahu Akbar. Jadi tahu siapa yang datang, dia tahu. Istimewa. Jadi orang yang sabar dengan ujiannya, maka terkadang Allah berikan keistimewaan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada orang lain. Tahu deh siapa yang datang. Nambah terkejut lagi. Masya Allah. Kemudian dia bertanya, di mana rumahmu? Rumahku di jalan. Aku tidak punya rumah. Inilah rumahku. Aku ada di sini. Inilah rumahku. Masya Allah. Ditanya lagi, Masya Allah, apa yang kau makan? Nah, yang ku makan. Kalau ada orang datang memberiku roti, memberiku makanan, itulah makanan. Luar biasa. Masya Allah. Dilihat tubuhnya serba kekurangan. Kemudian beliau pun bertanya, aku mendengar kau mengucapkan kalimat yang luar biasa. Alhamdulillah ala ni'matil azimah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang agung. Wa atayahul jasimah, dan pemberian yang istimewa.
Kenapa kau bisa mengucapkan kalimat ini? Sedangkan aku lihat kau serba kekurangan. Masya Allah. Apa kata dia? Allah masih berikan aku 2 nikmat. Dengan 2 nikmat ini aku masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Heran lagi. Nikmat apa yang jauh lebar? Masya Allah. Segala kekurangan Allah. Apa kata dia? Yang pertama, qalbun syakir. Hati yang masih bisa bersyukur. Walisanun dzakir, lisan lidah yang masih bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 nikmat ini, apa kata beliau? Tidak ada alasan untukku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kalau kita renungkan dengan kita yang lengkap tubuhnya, sehat badannya, punya rumah, punya makanan, punya keluarga, Masya Allah. Namun kita banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit ketemu kawan dulu, buntu dulu. Alhamdulillah, dikit-dikit ngeluh dengan kawan, susah masalah, susah nyari uang, susah bekerja. Alhamdulillah, padahal kita ini kaya. Ada seorang datang kepada seorang ulama, mengeluhkan, Ustaz, ya, aku ini miskin, Masya Allah, serba kekurangan. Apa kata Ustaz tadi? Kau tuh kayu. Kayu dari mana? Buntu aku di sana, dari mana kayu? Kau tak percaya sini, dekat sini, ku bisikan. Kalau ada aku beli kaki kau 100 juta. Satu kaki kalau ada aku beli 100 juta. Oh jangan, ini modal aku ini. Masya Allah. Kaya berarti 100 juta lagi kalah kawan. Satu kaki aja masih ada satunya. Masya Allah. Mantap. Mau aku beli 300 juta? Tidak mau. Sebenarnya kita kaya, tapi jangan balik jual kaki jangan. Jual ginjal lah biasanya. Wah kayu aku udah sana jual ginjal dulu jadi. Walhasil artinya apa kita sebenarnya kaya, tapi terkadang karena bisikan setan yang masuk dalam hati kita, ini syaitan yang faqr, membisikkan kekurangan. Kau serba kurang, kau susah, kau paling berat masalah, sehingga kita lupa dengan nikmat yang masih banyak yang Allah berikan kepada kita. Jadi harus tanamkan di hati kita tentang kesabaran. Sabar satu terhadap ujian Allah. Kita harus sabar. Masya Allah, sampai dalam hadis qudsi Allah tegas mengatakan, Masya Allah, man lam yashkur ala na'mani wa lam yasbir ala balani, Masya Allah, wa lam yarda bi qadari wal yattakhid rabban siwaya. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmat aku, tidak sabar atas ujian, dan tidak ridha atas ketetapanku, carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Diusir, mau kemana lagi kita cari? Bumi ini milik Allah, langit milik Allah, semua Rabbul Alamin, Allah sang pemilik segalanya. Masya Allah. Harus sabar kita. Dunia ini bukan kita yang atur, tapi Allah sang Maha Pengatur. Dan Allah paling tahu tentang kita melebihi kita terhadap diri kita. Allah paling tahu, sudah serahkan semua kepada Allah. Kalau kita ridha, maka semua akan terasa indah. Masya Allah. Sururul qalb ala madaratil qada. Hati senang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik. Akan luar biasa. Jadi kalau ngomong sabar dalamnya luar biasa. Satu, sabar terhadap ujian. Dua, sabar terhadap ketaatan. Sabar. Kita taat, kita ibadah. Saat orang menjauh, saat orang pergi, saat orang melemah, kita tetap istiqomah. Saat orang mulai berubah, kita tetap dalam keadaan sama dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar menjauhi maksiat. Masya Allah, sabar. Maka kita jangan sampai memandang maksiat itu kecil, tapi pandanglah siapa yang kita berbuat maksiat kepadanya. Itulah yang Allah wahyukan kepada Nabi Uzair alaihissalam. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Ya Uzair, wahai Uzair, idza adnabta dzamban, ketika kau melakukan dosa saghiran, dan dosa itu dosa kecil, fala tanzur ila sirarihi, jangan kau lihat kecilnya dosa itu. Wahai Uzair, ketika kau melakukan dosa, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa. Wanzur ila man ahbabta lahu, wa idza asabaka khairun yasir, ketika kau diberi nikmat yang kecil,
Kau pandang itu kecil. Fala tanzur ila sigari. Jangan lihat kecilnya nikmat, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat itu. Masya Allah, Allah yang memberi. Kita kadang diberi oleh pejabat, beri orang-orang yang terhormat. Kita hargai nikmat itu walaupun kecil. Masya Allah, tiba-tiba kita dapat kiriman bom. Kiriman apa? Kiriman sepeda. Dari siapa? Dari presiden. Oh, dapat sepeda. Masa kiriman sepeda murah harganya. Masa kita baca beli saja sepeda, mobil kita baca akan beli. Dikirim sepeda, oh dia bangga, dia foto, dia post, dia sebarkan, orang kampung dikumpulkan ada selamatan. Masya Allah. Kenapa? Dapat sepeda. Dari siapa? Bukan sembarangan, dari presiden bom, dari raja dapat hadiah. Jadi dia hargai nikmat itu bukan karena nikmatnya, tapi karena siapa yang memberi. Ini baru presiden. Bagaimana kalau kita diberi sang pemilik presiden, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Jadi jangan pandang nikmat itu kecil, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat itu. Kalau Allah yang memberi, pasti itu adalah nikmat yang agung luar biasa. Wa idza asabaka baliyah, ketika kau diuji dengan bala, cobaan, ujian, fala tashkuni ila khalqi. Jangan kau adukan aku kepada hamba-Ku. Kalau aku uji, kata Allah, jangan adukan aku kepada hamba-Ku, jangan ngeluh kepada manusia, jangan banyak curhat kepada makhlukku. Masya Allah, kama la asyuka ila malaikat, sebagaimana aku tidak pernah adukan kau kepada para malaikat. Jadi Allah tidak pernah mengadukan kita kepada malaikat. Masya Allah. Idza sa'adat ilayya masawika. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi jangan banyak mengeluh kita. Sudah, tutupi masalah kita. Biarlah orang pandang kita orang yang paling nikmat dan yang paling kaya. Nah, itulah luar biasa. Maka kita harus bersabar atas ujian dari Allah, sabar dalam ketaatan dan bersabar terhadap kemaksiatan. Masya Allah. Jadi orang yang terus dia bersabar, terus dia berjuang untuk melakukan taat, melakukan ibadah, sabar. Masya Allah. Menentolong wala naqbuwannakum hatta na'lamul mujahidin minkum was-sabirin. Wal ayat fil amri bis-sabr wal bayan li fadlihi katsiratun ma'rufah. Nah, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesabaran sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Jadi ayat-ayat. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini mengawali bab dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi Al-Quran dihadirkan, kemudian hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran sudah jadi nasihat tertinggi untuk kita. Nasihat dari Al-Quran, nasihat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi luar biasa, penguat untuk kita. Jadi kita terus berusaha untuk bersabar. Man kharaja, siapa orang yang keluar berjuang minal kulli maksiyah, dari kehinaan maksiat, ila al-izzi ta'ah, untuk menuju ketaatan. Jadi terus berjuang, sabar. Terkhusus kita sabar dalam taat. Sabar dalam taat harus sabar. Masya Allah. Dalam ibadah harus sabar. Siapa yang berjuang terus bersabar dalam ketaatan, maka Allah Ta'ala salah sifatul mahmudah. Allah akan berikan 3 keistimewaan, 3 sifat yang mulia. Jadi orang yang terus bersabar dalam ketaatan, terus bersabar menjauhi maksiat, terus bersabar atas pujian Allah, Allah akan berikan 3 nikmat yang luar biasa, 3 sifat yang istimewa. Yang pertama, aghnahullah ta'ala min ghairi mal. Allah akan kayakan dia walaupun tanpa harta. Orang kalau sabar dalam taat, dalam ibadah, sabar tidak maksiat, sabar pujian Allah, Allah kayakan dia walaupun tanpa harta. Masya Allah. Kaya, apa maksudnya? Tidak merasa butuh terhadap manusia. Kaya saat dia tidak silau dengan nikmat yang diberikan Allah. Kaya saat dia bisa menikmati apa yang dia punya. Itu 3 ciri orang kaya. 1, dia tidak pernah merasa kurang dengan pemberian Allah. 2, tidak pernah silau dengan nikmat orang lain. 3,
dia bisa menikmati apa yang diberi oleh Allah. Kaya. Jadi kalau kita masih minta maaf, merasa kurang, terus Masya Allah berharap kepada manusia, miskin berarti kita. Walaupun punya segalanya, rumah besar, mobil banyak, kebun di mana-mana, ruko berteret, tapi masih merasa butuh dengan manusia, masih miskin. Ada minta maaf, kita duduk di samping pejabat, mulai hati kita berdetak. Kalau dah jangan jauh dikit ya, Masya Allah. Kalau duduk dengan orang sugi, orang kaya, Masya Allah mulai. Kalau dia balik ini ada lagi selip kiri kantong ini. Alhamdulillah miskin kita. Walaupun kita punya segalanya, itu mental miskin namanya. Kita duduk di depan siapa, di hadapan siapa, di samping siapa. Ketika kita tidak butuh terhadap mereka, maka kita jadi orang kaya santai. Mau duduk samping kita presiden santai, aku tidak berharap dengan dia. Mau duduk samping dia, tak butuh dengan dia. Maka dia kaya, tak tenang duduk. Oh, tapi kalau ada orang mengharap pada manusia, dia akan nunduk, salam, Masya Allah, dia rendahkan dirinya, Masya Allah, sandalnya, Masya Allah, dibolak-balik cuci, pakai sandal pula, walhasil. Biar bersih kan, kalau aku baik ini, inilah keadaan kita, berharap kita, Masya Allah, masih berharap kepada manusia, masih silau nikmat orang. Kadang kita hati kita besar, Masya Allah, sakit hati terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Alhamdulillah. Dan kita kurang menikmati apa yang diberikan Allah. Saat ini kita diberi nafas, nikmati. Saat ini kita diberi hidup, nikmati. Saat ini kita diberi harta, nikmati harta itu. Dengan apa? Dengan ibadah. Masya Allah. Dengan menggunakan saraful amal, ma'annamallahu alaihi fi ma khuliqa li ajli. Menggunakan nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau dia terus bersabar, maka Allah akan kayakan dia walaupun tanpa harta. Yang kedua, wa ayyadahu min ghairi jundi. Allah akan tolong dia walaupun tanpa pasukan. Tanpa pasukan, tidak ada yang ngawal, tidak ada mungkin yang membela, tapi Allah akan tolong dia. Tenang saja. Kalau kita sabar terhadap segala yang Allah berikan kepada kita, sabar terhadap musibah, sabar terhadap ketaatan, sabar kita tidak bermaksiat, Allah akan tolong kita. Pasti ditolong Allah. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berkumpul, saat kita betul-betul bersabar, Allah akan tolong kita walaupun tanpa pasukan. Tidak punya pasukan besar, tapi Allah tolong dia. Masya Allah jaga dia. Kenapa? Ada Allah. Ihfadillah, ihfadka. Nasihat Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi pegang pundak Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wahai ya gulam, wahai anak kecil. Masya Allah. Gulam itu anak di atas umur 6 tahun. Menjelang balik itu gulam. Kalau di bawah itu sobi. Di atasnya syabab, atau fatah. Di atas lagi syekh dan seterusnya. Jadi nasihat Nabi, ihfadillah, ihfadka. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Masya Allah, tenang aja. Jaga perintah Allah. Jaga jangan sampai jatuh dalam larangan Allah. Jaga jangan sampai tidak sabar atas ketetapan Allah. Jaga, Allah akan jaga dan tolong kita. Amin ya rabbal alamin. Tenang saja, Allah akan tolong kita. Wa 'azzahu min ghairi asyirah. Dan Allah akan muliakan dia walaupun tanpa asyirah, tanpa keluarga, tanpa jamaah. Allah muliakan dia. Ada orang-orang tinggal di sebuah tempat, tidak ada keluarga, tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada orang yang bisa membantu dia, tapi dia yakin Allah akan tolong aku. Dimanapun kita ditanya ada keluarga di tempat, tidak ada. Kok bisa dia dimuliakan? Kok bisa dia ditinggikan? Kok bisa dia menjadi orang mulia walaupun tidak ada yang mengangkatnya? Karena Allah berikan kemuliaan dia saat dia betul-betul bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipandang, Masya Allah. Jadi tenang saja, Allah akan muliakan orang-orang bersabar. Yang sabar pasti dimuliakan Allah walaupun zahirnya tersakiti. Orang sabar itu kadang terlalu tersakiti. Aku haroza, Masya Allah baik dengan dia, tapi dia jahat dengan aku. Masya Allah, aku sudah berbuat luar biasa nolong dia, tapi dia tidak pernah tolong aku. Sabar kan? Sabar terhadap ujian. Ujian itu bisa jadi dari manusia, bisa jadi
Masya Allah, orang kita baik lagi, sabar gitu, jangan diungkit, jangan disebut, jangan diungkap, jangan pernah. Masya Allah, saat itulah Allah berikan kemuliaan kepada kita. Maka jangan heran, jadi orang semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak ujiannya. Asyadul bala al-anbiya, paling beratnya ujian para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal para nabi dan rasul, mereka imannya mantap, imannya kuat, semakin banyak Allah berikan ujian, dan mereka bisa semakin tinggi derajatnya ketika mereka terus bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar. Maka bab yang ketiga ini tentang kesabaran. Masya Allah. Jadi luar biasa. Tidak ada habis-habisnya sampai kita meninggal dan kita dalam keadaan sabar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi luar biasa. Allah nasihati kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan istiqamah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang sudah sabar dan orang sudah betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah, tidak pernah takut dia atas ujian dunia, tidak pernah takut dia. Biasa saja, karena dunia ini paling ujungnya masalah itu mati. Namun yang paling ditakutkan adalah ketika kita punya masalah setelah mati. Nah, itu bahaya. Ketika hidup di dunia ini masalah, tenang saja, meninggal selesai, tapi utang tidak lunas. Walhasil, jangan tenang besar utangku banyak, kalau mati selesai juga, mana selesai? Kalau utang wajib dibayar. Masalah ujian susah berat. Nanti dalam hadis dari Muslim, ada seorang muslim mukmin yang hidupnya penuh dengan ujian. Kemudian dia masukkan satu jarinya ke neraka. Dimasukkan satu jari. Apa kata dia? Ketika masuk satu jari masuk ke dalam neraka, maka hilang semua nikmat yang pernah aku rasakan di dunia. Masya Allah. Ketika masuk satu jari ke neraka, hilang semua nikmat. Tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun aku di dunia. Dan satu orang disuruh masukkan satu jarinya ke surga. Coba masukkan satu jarimu ke surga. Apa kata dia? Setelah aku masukkan jariku ke surga, aku tidak merasakan lagi susahnya hidup di dunia. Hilang semua masalah, hilang semua kesusahan, kegundahan, hilang semua problem saat satu jari masuk ke neraka. Masya Allah, hilang. Tapi karena sekarang malah di permainan. Masya Allah, masuk neraka bangga deh. Hari ini hari pertama masuk neraka. Wah, sama ya. Pada satu jari masuk neraka, hilang semua nikmat, hilang semua kelezatan dunia, lenyap seketika saat satu jari masuk neraka. Jangan bayangkan neraka itu, ayo neraka hanya dengan dulu 1 hari 1000 tahun, main-main. Kalau sana mampir-mampir sana, Masya Allah, ada abusan mampir dengan dia jadilah. Dalam kalau udah mampir, kalau di dunia dah mampir ke warung kopi, walhasil jadi luar biasa. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga tanpa mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Allah jaga kita dari semua fitnah, dari segala keburukan di dunia sampai Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin wa lakum. Terima kasih kepada perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih Ustaz atas materi ini. Sabar dengan mudah mengucapkan, karena semoga juga kita mudah melaksanakan sabar menjadi orang yang sabar. Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Masya Allah. Kadang kita misalnya kita lagi tipe masalah, pada saat ditipu masalah itu kadang ya setelah manusia kadang lepas kontrol, kadang mengeluh, kadang apa. Tapi pas setelah lewat baru kita ya Allah tadi sabar, baru kita muncul ya Allah. Penyesalan kita tadi itu macam mana? Apakah bisa dikategori ke masih sabar apa tidak bisa? Ini luar biasa. Ada seorang perempuan yang menangis di kuburan anaknya. Nabi lewat, kemudian Nabi nasihati, ittaqillah wasbiri. Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Apa kata perempuan ini tadi? Ilaikan, pergi kau dari itu. Enak kalau musibah. Kau tidak merasakan apa yang sedang kurasakan saat ini. Kemudian Nabi pun berlari pulang ke rumah. Tiba-tiba sahabat yang lain di belakang menegur perempuan tadi. Tahukah kau siapa yang menasihatimu? Apa jawab perempuan? Tidak tahu.
itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan itu pun sadar, kemudian dia pun mencari rumah Nabi Muhammad. Di mana rumah Nabi Muhammad? Kemudian mendatangi rumah Nabi. Minta maaf ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau itu yang menasihati adalah engkau. Apa kata Nabi? Innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama. Apa maksudnya kata para ulama? Kesabaran yang paling hebat saat pukulan pertama, saat itulah kita bisa menahan. Masya Allah. Saat baru terkena, baru datang, baru terdengar, baru terkabar, baru kejadian, saat itulah kita bersabar. Itulah kesabaran yang paling tinggi. Namun setelah itu, setelah berlewat hari, mungkin berlewat jam, baru sadar kita. Tadi marah kita, Masya Allah. Tadi mencak-mencak dia mulai mempas ke beri berbohong. Walhasil. Setelah sejam, mahal juga beri-beri. Ya sadar, astagfirullahaladzim. Kau sudah sabar. Apakah termasuk sabar? Kata para ulama, ini tetap dalam kesabaran, tapi kesabaran yang levelnya rendah. Tenang, masih sabar, insya Allah. Kalau 2 bulan bisa liwat sudah itu. Walhasil. Jadi kalau beberapa saat setelah kita dinasihati dapat musibah tersadar kita, maka kita masih termasuk orang bersabar. Karena bunyi ayatnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ada orang-orang yang mengingatkan kita dalam kesabaran. Maka ini penting. Ada kawan-kawan, ada sahabat, ada kerabat, ada keluarga yang selalu mengingatkan kita sabar, sabar. Masya Allah. Ini luar biasa. Maka termasuk dalam kesabaran, namun kesabaran yang levelnya di bawah. Mudah-mudahan kita bisa saat pukulan pertama langsung kita katakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan orang paling sabar itu saat dapat musibah alhamdulillah. Itu yang pertama terucap. Masya Allah. Itulah yang hadis Nabi ketika Allah cabut nyawa seorang anak. Allah tanya kepada malaikat, ya malaikat, qabaltu ruhiku abdu waladi abdi, kau cabut nyawa anak dari hamba. Ya Allah, apa yang diucapkan? Mereka mengucapkan alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi. Apa kata Allah? Mereka sudah kubangunkan rumah di dalam surga. Luar biasa. Yang kunamakan dengan Baitul Hamd. Jadi rumah pujian. Jadi kalau bisa alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Jadi ini tingkat kesabaran yang luar biasa. Dan kita saksikan ada orang-orang hebat itu di antara kita. Banyak. Berapa kali kita saksikan ada guru-guru kita dapat musibah anak yang meninggal. Anak yang meninggal yang terucap alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita langsung seuzon, harus syukur saya akan mati. Apalagi kalau bini mati, nggak salah. Masya Allah, minta maaf oleh ibu. Atau banyaknya juga, laki mati bini bersyukur. Alhamdulillah. Ini maksud syukur itu nikmat dari Allah. Ujian alhamdulillah, segala puji bagi Allah baru diserahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis menangis, jadi luar biasa. Ini bukan alhamdulillah ketawa, ini bahaya ini. Jadi warisan baca itu. Walhasil, Allah a'lam bishawab. Masyarakatnya, ya bagaimana? Paling berat itu kalau kesabaran menghadapi tetangga kan. Masalah kan banyak yang kompleks dengan tetangga itu berat sekali karena ketemu tiap hari. Kalau kita ada masalah kita mengalah ya gimana berat. Jadi trik-trik untuk kita supaya bisa sabar gimana? Tetangganya Masya Allah. Kan tetangga lama, bukan? banyak yang gitu. Baik, halo. Masya Allah. Ini luar biasa. Nah, ini namanya sabar itu menahan. Salah satu kesabaran yang tertinggi adalah menahan gangguan orang lain. Itulah sabar. Kita bisa menahan gangguan, tidak membalas walaupun kita bisa,
lebih dari dia, itulah kesabaran sesungguhnya. Jadi sabar itu kita bisa, Masya Allah, kita bisa membalas orang lain, namun kita tidak lakukan, itulah puncak dari kesabaran. Itulah disebut dengan makom ridho. Masa hilim, ada orang sabar, ada orang hilim. Ini naik levelnya. Sabar itu nahan. Masa dia ganggu, kita diam aja. Sabar. Kalau hilim itu naik lagi. Kita mampu balas, kita tidak balas. Justru kita malah memberikan manfaat, memberikan bantuan kepada dia. Itu hilim. Masya Allah. Inilah akhlak mulia Nabi besar Muhammad. Nabi itu digantung tiap hari. Depan rumahnya ada kotoran, depan rumahnya ada duri. Nabi tidak pernah tanya, nanya pun tidak pernah. Masya Allah. Siapa yang naruh sini? Tidak pernah. Nabi datang, Nabi bersihkan itu, disingkirkan, dibersihkan. Masya Allah. Nabi tidak pernah tanya. Malah ketika hilang kotoran itu, duri itu baru Nabi tanya, mana orang yang biasa naruh kotoran di sini? Wah, hari ini tidak ada. Oh, ini luar biasa. Kalau kita jangan. Walhasil. Kemudian Nabi pun datang ke rumahnya, menjenguk dia. Menjenguk, bayangkan dia jenguk. Apa kata yang sakit dari keluarga, orang-orang yang mencintaiku, belum ada yang datang menjengukku. Tapi kau orang yang paling kubenci sudah pertama datang ke rumahku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Inilah namanya healing, Masya Allah, di atas kesabaran. Jadi memang begitulah hidup ini, kita diganggu orang. Hidupnya antara dua. Kata Sayyidina Umar, orang lain istirahat dari keburukan kita, atau kita istirahat dari keburukan orang lain. Hanya ada dua. Masya Allah. Kita istirahat dari keburukan orang, kita meninggal, selesai. Atau orang lain istirahat dari keburukan kita, kita selesai. Innalillahi wa inna ilaihi. Hanya ada pilihan kita. Saat kita bisa beristirahat, Masya Allah, istirahat itu, dan orang lain merasa kehilangan kita, itulah kesuksesan sesungguhnya. Nah, jadi saat kita meninggal, orang lain itu masuk kehilangan karena biasa kita memberikan manfaat luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggal, orang lain istirahat dari keburukan kita, ini masalah. Alhamdulillah, kata lagi yang mau itu sampah ini. Alhamdulillah, kata lagi yang ngantoi kita. Mana mama laju sudah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah deh. Itu bahaya. Makanya ada dua tenang saja. Kata saya bilang sabarlah antara dua hidup ini. Sudah. Masya Allah. Jadi dengan tetangga, karena keluarga terdekat kita itu tetangga sudah. Keluarga terdekat, ya, bagaimanapun dia tetangga kita, dia yang pertama akan perhatian dengan kita. Masya Allah. Maka kata Nabi dalam hadis Nabi, siapa orang yang disaksikan oleh tetangga, tiga tetangga yang menyaksikan dia baik, maka akan diampunkan dosanya dan dimaafkan semua kesalahannya. Tiga orang bersaksi baik, maka ditanya, "Asyhadu annahu min ahlil khair." Dia tetanggaku. Tiga tetangga bersaksi baik, Allah tutupi semua keburukannya. Allah yang tutupi. Kenapa? Disaksikan baik oleh tetangganya. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka luar biasa. Maka kita harus sabar. Maka sabar itu dari keburukan orang. Tahan aja sudah. Masya Allah. Anggap sampah. Jadi kalau ada orang lempar sampah, jangan simpan di rumah. Jangan simpan. Buanglah pada tempatnya. Masya Allah. Anggap bersih. Kalau kita bersih, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Akan mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersih innalillahi. Kamu innalillahi bersih kan. Justru kalau tidak bersih sakit. Masya Allah. Jadi keluarga. Begitulah kita. Masya Allah. Jadi tidak ada cara lain. Kita tahan. Kita berusaha untuk terus berbuat baik. Kemudian kita terus mendoakan dia. Tiga cara kita untuk menghilangkan penyakit yang ada di hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Amin ya Rabbal. Dan Allah ubah keadaan tetangga kita. Amin ya Rabbal alamin. Hadza minni wa lakum fikum. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammadin salatan takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ampunkan dosa kami semua ya Allah. Yang
terlihat, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Allah, terang-terang yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Wal walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah, masih hidup, berikan mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan kita bersyurga ya Allah. Wa masyaikhina, guru-guru kami ya Allah, wal ashabina, sahabat-sahabat kami ya Allah. Wal manasana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Wal ansana bidoa, dan semua menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Wa jiranina, jiran tetangga kami ya Allah. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, dan semua mukmin mukminat dimanapun berada ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, beri kami ilmu manfaat dunia akhirat ya Allah. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang banyak dan barakah ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Wa na'udzubika min nafsin la tashba', kami berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas ya Allah. Wa na'udzubika min du'ain la yasma', kami berlindung dari doa yang tidak kau dengar ya Allah. Wa na'udzubika min amalin la yurfa', kami berlindung dari amal yang tidak kau terima ya Allah. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma, ya Allah, jadikan perkumpulan kami penuh berkah ya Allah. Ibadah furqan ma'suma wa la taj'alna ma'a syaqiyyan matrudan wa mahruman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.